Saya langsung masuk ke materi. Saya share untuk teman-teman semua yang sempat bergabung pada malam ini. Jadi internet desa yang ada di Desa Patanetian memang agak berbeda dengan apa yang dikembangkan oleh teman-teman di desa lain. Kami sebenarnya di awal sempat bingung juga ketika visi misi Presiden pada saat itu dalam hal pengembangan jaringan tol langit. Kita yang orang-orang desa kalau kayak tol langit teknologi dari point to point atau dari tower ke tower itu biasa kalau yang dikembangkan secara umum di Indonesia. Makanya dari sana kami berpikir dengan kondisi wilayah kami berpikir untuk mengembangkan teknologi yang bersifat perkabelan, jadi lewat jaringan fiber optik. Nah, apa yang menjadi tema kita malam ini, dana desa untuk infrastruktur internet fiber optik, yakin ada manfaat, kira-kira seperti itu. Nah, penting sebenarnya sebuah teknologi sebagai penunjang kegiatan ekonomi di desa, karena desa harus ketika infrastruktur jalan, drainase, kami mungkin selanjutnya pembacaan data. Dari awal kami sampaikan bahwa sejak tahun 2018 kami sudah mengembangkan kekuatan data untuk mengembangkan desa. Melalui sumber daya pemuda desa, kami melakukan terobosan yakni membangun kekuatan data itu dari tahun 2018 sampai sekarang muncul SDGs desa yang diwajibkan kepada semua teman-teman desa di seluruh Indonesia. Dari pembacaan data yang diolah oleh teman-teman anak muda desa, khususnya di desa kami di Patanetiang, 2018 itu tercatat 630 smartphone yang ada di desa. Kemudian tahun 2019 ada 740 smartphone yang ada di desa. Kemudian pada tahun 2020 tercatat ada sekitar 945 smartphone di desa. Secara akumulasi dari data ini kami peroleh bahwa jumlah smartphone yang nilainya sekitar 945 buah di desa, ketika dikali dengan harga kuota internet yang nilainya kira-kira 65.000, itu kurang lebih 61.425.000 dalam waktu 1 bulan. Kalau dikalikan 1 tahun, itu sekitaran 737.100.000 rupiah. Itu untuk nilai uang, belum lagi nilai nilai internet yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kami, oleh anak sekolah, oleh mahasiswa dan masyarakat secara umum dalam hal mengakses internet di desa kami. Smart server desa mandiri dengan koneksi kabel fiber optik yang secara merata ke semua penduduk. Kami pada layanan ini secara lokal akses adalah koneksi jaringan secara lokal tanpa bergantung internet yang sifatnya jarak koneksi global. Dengan teknologi yang semakin maju, maka kami berencana ke depan akan membangun server lokal akses secara mandiri yang di dalamnya terdapat media informasi, data visual, sehingga semua masyarakat desa bisa mengakses real time dan mandiri. Modelnya kira-kira seperti pada yang ada di gambar.
Kira-kira server lokal yang kami rencanakan itu ke depan untuk membangun server dari desa Pak Tanetiang ke desa-desa tetangga. Tapi saat ini kami fokus untuk menyelesaikan server ini di dalam wilayah desa kami dengan nilai uang yang sangat tinggi untuk pembelanjaan kuota internet yang ada di desa kami. Ketika dikembangkan keluar desa sampai keluar kecamatan, yang kebetulan daerah kami berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, nilai itu bisa melalui hal-hal inovasi semacam ini. Kira-kira seperti dalam pembacaan data yang melakukan terobosan pembangunan teknologi berjaring merata sampai ke dusun-dusun. Jadi kita targetkan ke semua dusun. Saat ini baru 3 dusun yang kami selesaikan. Mudah-mudahan tim bisa bergerak sampai di akhir Desember dan menyelesaikan sampai 4 dusun di pedesaan yang tidak merata secara jaringan di kabel GSM yang tidak bisa menjangkau ke seluruh desa. Maka teknologi digital sistem jaringan perkabelan fiber optik menjadi solusi untuk pengembangan audionya putus-putus ya. Karena kondisi wilayah kami memang Pak yang tidak menunjang ketika bukan jaringan perkabelan yang kami gunakan. Terakhir Smart Desa dengan memasang jaringan kabel fiber optik, maka digitalisasi Smart Desa bukan hanya slogan, tapi betul-betul terrealisasi dan sudah bisa disebut Smart Desa melalui jaringan tol langit secara luas. Pemanfaatan, adapun keunggulan infrastruktur lokal akses perkabelan jaringan optik di desa. 1. Akses layanan data secara simultan dan cepat atau layanan data internet. Kemudian layanan media informasi secara real time, televisi, telepon lokal, video call, akses CCTV, printer lokal, lead, media pengumuman running text, pemantauan siaga bencana, dan lain-lain. Efisiensi penggunaan data kabel cahaya yang bebas gangguan koneksi dari luar sehingga aman diakses di perangkat elektronik apapun karena tidak menggunakan radio gelombang elektromagnetik. Kemudian yang keempat, daya transmisi yang besar sehingga ragam informasi dapat diakses lebih banyak. Yang kelima, penggunaan jaringan pasif atau efisiensi dan pengembangan teknologi masa depan yang masih lebih banyak lagi bisa dikembangkan. Saya kira itu saja Pak yang telah kami lakukan di Desa Patanetiang.